Halo semuanya, selamat datang di channel Just For You. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial, yaitu belajar programming atau bahasa pemrograman bagi pemula. Video ini sangat cocok sekali bagi yang belum kenal sama sekali apa itu programming. Jadi saya akan menjelaskan mulai dari yang paling dasar hingga nanti kita bisa melakukan aktivitas programming. Atau mungkin ada yang ingin mengulang pelajaran dasar-dasar programming juga boleh menonton video ini. Sesuai judul video ini yaitu belajar programming dengan menggunakan smartphone atau HP. Mengapa saya gunakan smartphone atau HP? Karena saat ini trennya saat ini lebih mengarah ke smartphone atau HP. Jadi video ini lebih cocok kalau saya lakukan dengan menggunakan smartphone. Jadi sebelum kita mulai, mungkin ada baiknya saya jelaskan dulu apa itu bahasa pemrograman atau programming language. Jadi bagi kita yang belum tahu apa itu bahasa pemrograman, jadi maksudnya adalah bisa kita katakan sebagai alat komunikasi antara seorang programmer dengan sebuah mesin ataupun komputer ataupun juga handphone. Dengan menggunakan bahasa pemrograman, kita bisa memberi instruksi pada komputer kita, pada handphone kita atau sebuah mesin, sehingga kita mendapatkan hasil dari instruksi tersebut. Misalnya kita ingin membuat sebuah program, sebuah aplikasi, kemudian kita perintahkan kepada komputer kita untuk membuat sebuah aplikasi dengan menggunakan bahasa pemrograman. Jadi bahasa pemrograman ini ya sudah jelas tidak seperti bahasa manusia. Bahasa pemrograman ini berupa algoritma atau logik, sehingga komputer melakukan instruksi dari kita dengan memahami logik atau algoritma yang kita perintahkan. Kemudian perlu juga diketahui bahwa bahasa pemrograman itu sangat banyak sekali, ada ribuan bahasa pemrograman. Tapi yang paling populer saat ini itu ada beberapa, mungkin sekitar 20-an atau sekitar itu. Banyak yang dipakai oleh para profesional yang bekerja di bidang IT, mungkin sebagai software developer yang mengembangkan software, membuat aplikasi, membuat website dan sebagainya. Mereka menggunakan beberapa bahasa yang sangat populer saat ini, yaitu misalnya ada Java, ada C++, ada C, ada C#, ada Ruby, ada JavaScript, ada Python, ada Erlang, ada Go, ada Kotlin, dan sebagainya. Jadi bahasa-bahasa tersebut adalah bahasa yang sangat populer saat ini dan dipakai oleh para profesional dalam karir mereka. Kemudian bahasa apa yang akan kita pelajari pada video ini? Jadi saya telah memilih bahasa yang paling mudah dimengerti, yang paling mudah untuk dipahami, yaitu bahasa yang namanya Python. Bahasa Python ini memang mudah, tapi bukan bahasa programming yang tidak bagus, bukan artinya jelek, mudah. Karena mudah berarti tidak bagus, bukan itu maksudnya. Bahkan bahasa Python ini adalah bahasa yang sudah beberapa tahun ini memuncaki level teratas, mendapat level yang paling atas, yang paling banyak dipakai oleh para profesional, para programmer profesional. Jadi dimulai dari tahun berapa, mungkin sekitar 2018-an sampai sekarang, Python selalu berada di peringkat teratas, mengalahkan semua bahasa-bahasa lain seperti Java, C++, Ruby,
bahasa JavaScript dan sebagainya, Python merupakan bahasa pilihan utama bagi para profesional, para programmer profesional. Karena Python ini sangat mudah dipahami dan bisa digunakan untuk apa saja. Kita bisa menggunakan bahasa Python untuk membuat program di komputer kita, aplikasi desktop. Kita juga bisa membuat website dengan menggunakan Python. Kita juga bisa membuat aplikasi Android atau Android app yang menggunakan Python. Apapun itu, kita juga bisa membuat bahasa robot. Jika kita ingin membuat sebuah robot atau artificial intelligence, nanti kita juga bisa membuat otak dari robot tersebut dari bahasa Python. Jadi, Python ini adalah bahasa yang sangat fleksibel, yang sangat versatile, bisa kita gunakan untuk apa saja, dan on top of that, bahasa Python ini adalah bahasa yang paling mudah dipahami dan sangat digemari oleh programmers dari berbagai level. Oke, enough of me talking. Sekarang mari kita mulai. Untuk memulai aktivitas programming, yang kita butuhkan yang paling utama adalah sebuah text editor. Jadi sebuah text editor nanti akan kita pakai di mana kita bisa mengetik atau menulis bahasa programming tersebut. Jadi dalam tutorial ini saya menganjurkan kita semua untuk menggunakan sebuah text editor yang namanya Pydroid 3. Sekarang kita buka Play Store. Silakan ketik Pydroid 3. P-Y-D-R-O-I-D Pydroid, kemudian 3 ya. Ya, silakan pilih yang ini, Pydroid 3 IDE for Python 3. IDE for Python 3. Oke, silakan diklik. Karena saya sudah menginstallnya, jadi tidak ada tombol install. Bagi kita yang belum menginstall, silakan diklik install dan tunggu sampai prosesnya selesai. Kemudian setelah menginstall, silakan langsung saja dibuka aplikasinya, yaitu Pydroid 3. Ya, bagi yang baru pertama kali menginstall Pydroid 3 ini, pertama kali adalah dia akan secara otomatis mendownload Python. Jadi jangan ditutup, tunggu saja proses download Pythonnya selesai. Nah, setelah selesai di-download Pythonnya secara otomatis, sekarang kita akan mulai tutorialnya. Jadi, yang pertama adalah silakan diklik atau di-tap pada menunya yang garis 3 ini. Kemudian silakan pilih yang namanya terminal, ya, terminal. Setelah kita klik, maka akan keluar layar hitam seperti ini. Ada yang bertulisan storage emulated 0, kemudian ada tanda dolar. Ya, ini kita sebut dengan namanya terminal. Nah, di terminal ini kita bisa melakukan coding, ya, membuat bahasa programming, menulis bahasa programming, kemudian bisa kita execute. Ya, jadi setelah ini terbuka, silakan kita ketik Python atau Python. Jadi P semuanya harus dalam huruf kecil, ya. P Y T H O N. Jadi Python. Tidak boleh salah. Bahasanya harus benar, yaitu P-Y-T-H-O-N, kemudian semuanya dalam huruf kecil. Setelah itu silakan kita tekan tombol enter pada keyboard. Maka akan keluar tulisan seperti ini, Python 3.83 default dan seterusnya sampai kepada more information. Dan di bawah sekali ada tanda panah 3. Nah, disinilah di ujung tanda panah tersebut di mana kita menulis script ataupun kode atau code
atau bahasa programming. Baik, setelah kita sampai di sini, marilah kita mulai membuat sebuah program. Mungkin sebuah perintah ya, lebih tepatnya, karena ini mungkin belum menjadi sebuah executable file, bukan sebuah file yang bisa kita execute, kita jalankan, tapi sebuah bahasa atau perintah. Jadi dalam dunia pemrograman, hal yang paling dasar yang bisa seorang programmer lakukan, yang paling basic adalah memerintahkan kepada mesin atau komputer ataupun HP seperti kita ini untuk menampilkan sebuah tulisan atau apapun itu ke layar HP. Mungkin kita ingin menampilkan sebuah pesan, misalnya hai, halo, apa kabar, misalnya. Maka bagaimana caranya? Bagaimana cara kita memerintahkan HP kita untuk menampilkan tulisan halo, halo, apapun itu, dengan menggunakan bahasa Python. Caranya sangat gampang sekali. Jadi ini adalah pelajaran pertama kita, yaitu memerintahkan HP kita untuk menampilkan pesan sesuai yang kita inginkan. Yaitu kita menggunakan kata kunci print. Ya, print, P-R-I-N-T, print, semuanya dalam huruf kecil, kemudian buka kurung, kemudian tanda kutip. Nah, setelah tanda kutip, barulah kita ketik pesan apa yang ingin kita sampaikan, yang kita inginkan supaya HP kita menampilkan pesan tersebut. Misalnya, halo, apa kabar? Nah, setelah pesan itu kita tulis, baru kita tutup dengan tanda kutip lagi, kemudian tutup kurung. Setelah itu baru kita tekan enter pada keyboard HP kita. Nah, setelah kita tekan enter, kita lihat di bawahnya ada pesan halo, apa kabar. Nah, pesan tersebut merupakan hasil dari perintah yang kita berikan kepada HP kita. Kita perintahkan HP kita untuk menampilkan pesan apa kabar, maka dia menampilkan pesan apa kabar, halo apa kabar. Yaitu dengan menggunakan bahasa Python, kata kuncinya adalah print. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah kata kunci print. Mari kita coba lagi, print. Saya adalah seorang programmer. Jangan lupa tanda kutip, kemudian tutup kurung, kemudian silakan tekan enter. Nah, HP kita menampilkan lagi pesan yang kita inginkan, yaitu saya adalah seorang programmer.